Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Tri Permana sebagai asisten agraria pada Divisi Hukum PT Perkebunan Nusantara 1. Kali ini izinkan saya memaparkan terkait materi basic problem solving dan decision making. Setiap manusia selalu dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya, termasuk dalam pekerjaan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan keputusan. Suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih sesuatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Perspektif decision making. Yang pertama, rational decision making, yaitu jenis pengambilan keputusan di mana pilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai dalam batas-batasan spesifik. Yang kedua, bounded rationality atau rasionalitas yang terbatas. Pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan dengan mengeluarkan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Hal ini dikarenakan kemampuan individu yang terbatas dalam memformulasikan dan memecahkan masalah-masalah yang kompleks dengan rasionalitas penuh. Pengambilan keputusan lebih tepat dianggap memuaskan, bukan memaksimalkan. Yang ketiga, intuitive decision making, yaitu pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Adapun faktor dalam pengambilan keputusan diklasifikasikan ada dua, yaitu perbedaan individu dan batasan organisasi. Lalu selanjutnya ada berpikir secara sistematis, yaitu kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. Sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar bagiannya. Berpikir secara sistematis itu disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka berpikir yang berkaitan. Cara pandang yang berfokus kepada pola perubahan sehingga tidak melihat sesuatu fenomena secara statis. Alat analisis untuk memahami sesuatu organisasi seperti perusahaan, pemerintah, ekonomi, politik, sosial, dan ekologi, sehingga memberikan kemampuan manusia untuk melihat permasalahan yang kompleks. Adapun hal-hal yang harus kita miliki dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang pertama, bersikap objektif. Lalu, yang kedua, bersikap dan berpikir kreatif. Yang ketiga, memiliki keingintahuan. Yang keempat, memiliki antusiasme. Yang kelima, memiliki kewaspadaan. Yang keenam, berpikir analitis. Yang ketujuh, memiliki komitmen dan ketekunan. 8, memiliki keberanian. 9, memiliki kesabaran. Dan yang terakhir adalah memiliki sense of adventure. Langkah-langkah dalam memecahkan suatu permasalahan itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan memecahkan solusi. Yang keempat, merencanakan tindakan dan persoalan potensial. Yang pertama, dalam mengidentifikasi masalah, kita harus menetapkan prioritas masalah, lalu merumuskan pernyataan permasalahan. Untuk langkah mengidentifikasi penyebab, kita harus menganalisa penyebab masalah, menguji hipotesis penyebab masalah itu sendiri. Lalu, mengidentifikasi akar penyebab masalah sesungguhnya. Langkah ketiga yaitu menemukan langkah menghasilkan solusi. Dalam mengembangkan alternatif solusi, kita mengidentifikasi berbagai alternatif solusi dengan berbagai metode, dan kita memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif solusi, mengacu pada sasaran, pembatas pilihan, dan dinilai menggunakan kriteria yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah rencana tindakan.
berisikan detail rencana kegiatan untuk merealisasikan solusi yang dipilih. Hal-hal yang dituangkan di dalam rencana tindakan adalah sebagai berikut, yaitu solusi terpilih dan sasaran atas solusi tersebut. Kegiatan, output, kebutuhan sumber daya, orang yang bertanggung jawab atas aktivitas, dan durasi waktu untuk setiap kegiatan. Kemampuan kita dalam problem solving atau menyelesaikan masalah dan decision making, pengambilan keputusan, akan sangat menentukan kualitas kita dalam menghadapi segala permasalahan. Kita memiliki kebebasan untuk memilih keputusan yang terbaik dan langkah yang harus diambil. Jangan terlalu takut akan terjebak dalam sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Akan selalu ada jalan dan pilihan yang bisa kita ambil. Hindari keraguan-raguan dalam pengambilan keputusan. Sekian materi terkait problem solving dan decision making yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.